Iya, pengerjaan skripsi aku lumayan menguras tenaga batin dan jasmani. Terus ketika itu udah mau sampai nih, maksudnya sampai di poin yang aku harapkan gitu, maksudnya wisuda segala macam gitu kan. Semuanya buyar karena kondisinya kita dibatasi oleh si pandemik ini. Jadi apa yang udah aku rencanakan sebelumnya, apa yang udah aku harapkan sebelumnya hilang gitu kan. Terus sebenarnya aku sempat drop waktu itu, masa kayak ya gimana sih gue masa wisuda online gitu kan, nggak bisa wisuda kayak teman-teman yang lain di kampus segala macam gitu. Terus mencoba buat ya udahlah terima aja, kayaknya waktu gue udah nggak buat mikirin gue harus wisuda offline atau online gitu. Tapi ternyata kepikiran juga ya gimana perasaan orang tua gue gitu kan, karena gue adalah salah satu anak pertama yang mau wisuda nih pertama kali. Pasti orang tua kan udah berharap banget ya ngelihat anaknya pakai toga di kampus ya. Tapi itu jadi pressure banget waktu itu, mikirin gimana perasaan orang tua gue, terus gimana caranya gue bisa move nih dari si perasaan yang tadinya gue excited banget mau wisuda, tahu-tahu harus kayak gini keadaannya. Itu nggak mudah sih, maksudnya nggak mudah mikirin gimana solusinya ya buat diri gue sendiri gitu. Dan cukup berpengaruh sih menurut aku, itu cukup berpengaruh dari gue ke aku. Dia gitu. Pernah sih, pasti pernah. Gimana cara nanganinnya, kita perlu keep ourselves positif aja sih sebenarnya, kayak mengambil sisi positifnya dari apa yang sebenarnya negatif. Kayak ya apalagi sekarang, masa di momen pandemi kayak gini, semua udah ngerasa kayak di neraka banget deh pokoknya. Jadi jangan sampai bikin kita juga ngerasa, jadi jangan sampai bikin ini kondisinya udah kayak neraka nih, jadi jangan sampai bikin kita ngerasa beneran kayak di neraka gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bawa happy aja gitu, bawa positif aja kondisinya gitu. Nah, kira-kira gimana nih keadaan kesehatan mental secara menyeluruh di Indonesia menurut kamu? Maksudnya Maksudnya kan kita tahu nih kayak fenomena-fenomena yang ada di Indonesia nih gitu kan. Nah, itu kan sangat relate dengan kondisi keadaan kesehatan mental sendiri. Misalnya ada kejadian yang kita pernah lihat, misalnya kayak ada orang yang bunuh diri gitu kan. Bunuh diri dengan alasan pertama mungkin dia putus dari pasangannya, yaitu mungkin masih pacar bukan yang istri atau suami gitu kan. Nah, yang kedua bunuh diri karena akibat dibully gitu kan. Nah, jadi kan banyak lagi lah gitu kan fenomena-fenomena bunuh diri karena latar belakang yang berbeda gitu. Nah, kira-kira itu tuh salah kita karena kurangnya edukasi kesehatan mental di Indonesia, that's why banyak yang bunuh diri, atau itu karena orangnya aja yang lemah gitu. Nah, kira-kira menurut kamu gimana? sebenarnya kurang edukasi juga enggak, karena sekarang pun aku ngerasa kita udah banyak kok yang lebih perhatian nih terhadap mental health gitu. Tapi memang dari pribadinya aja yang nggak aware gitu. Edukasinya udah cukup, tapi orangnya yang mungkin ya memang nggak menangkap maksud dari edukasi tersebut gitu. Aku sih ngerasanya gitu, karena masih banyak orang, maksudnya kayak orang bunuh diri, misalnya kayak yang dari kasus tadi, orang bunuh diri karena putus dari pacarnya. Masih banyak orang yang ngerasa lebay banget, putus cinta aja sampai bunuh diri. Tapi orang lain kan nggak tahu sebenarnya apa yang dilewatin, apa yang dilaluin gitu. Jadi kayak ya memang awarenessnya itu dari pribadinya sendiri sih gitu. Nah, tapi kalau menurut aku nih beda nih gitu kan. Kalau terkait edukasi gitu, banyak kondisi di mana sekarang orang tuh kurang. Maksudnya mungkin ya ada edukasi kita bisa akses di mana-mana. Cuman menurut aku kayaknya di sekolah-sekolah tuh kayaknya juga harus ada gitu pemberian materi tentang pedulinya kesehatan mental ini gitu kan. Yang kita tahu misalnya di sekolah misalnya ada LTKS gitu kan. Paling di LTKS apaan sih? Mungkin bukan apaan sih, maksudnya kayak di LTKS itu aja gitu, games, outbound, kepemimpinan, dan itu pun juga yang masih basic. Kalau kepemimpinan sih nggak apa-apa gitu kan. Cuman kok kayak
kesehatan mental tuh nggak pernah terselip gitu loh, kayak diabaikan gitu. Padahal itu sangat penting ketika kita memberikan edukasi itu secara formal gitu kan, misal kayak LDKS atau mungkin pas MPLS misalnya gitu kan. Nah berarti kan orang-orang udah tahu nih, oh kesehatan mental tuh gini-gini, oh jadi ketika nanti ada bully di sekolah, yang harus gue lakuin seperti ini, oh nanti ketika adanya tegur-teguran dari guru atau apa, gue nggak boleh baper karena gini-gini gini. Nah menurut aku sih itu harus ada juga di sekolah gitu. Jadi kayak ya dibuatlah mungkin seminar atau mungkin eh, bukan pelatihan sih, ini kayak suatu satu event yang dimana itu tuh nanti ngejelasin tentang mental health gitu loh. Ya balik lagi itu sangat penting gitu, dan orang tuh ya mungkin dia udah pernah denger mental health tapi dia tuh belum paham gitu dampak buruk dari mental health itu kalau goyah atau kalau sedang sakit atau terganggu gitu. Aku Ya, gak kepikiran dari sekolah gitu, karena aku pikir sekarang semuanya maksudnya dari online. ya maksudnya dari kayak media-media pun udah gencar banget kan, maksudnya campaign tentang kesehatan mental tuh udah banyak banget gitu sebenarnya. Cuman ya mungkin kalau buat kegiatan kayak buat kegiatan kayak di sekolah gitu ya, perlu kita adain campaign di sekolah juga. Ya. Jadi buat para petinggi-petinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, enggak di Dinas Pendidikan Tangsel, Dinas Pendidikan Depok dan segala macam, coba tolonglah, ini hal yang kecil tapi sangat penting sekali gitu. Soalnya kayak aku sendiri gitu kan masih banyak gitu kayak dapetin laporan tentang murid dibully, akhirnya dia menarik diri dari kelasnya jadi pendiam. Nah dia pendiam pun masih dibully aja gitu sama temen-temennya gitu kan. Nah jadi kan gimana anak ini biar bisa tetap strong gitu kan, biar tetap dia tuh nggak bakal stres dan nggak bakal dendam sama teman-temannya gitu. Jadi kita ya baik lagi di sekolah, karena apa namanya tuh ya sekolah lah, tempat anak-anak ini tuh menghabiskan waktunya. Cuman kalau sekarang kondisinya seperti ini, anak-anak di rumah, berarti kita juga harus nge-campaign ke orang tua masing-masing gitu. Jadi walaupun misalnya nih kalian yang sedang belajar di rumah nggak ngerti gitu kan, ya kalau kalian nggak ngerti silahkan ditanya. Jangan sampai kalian nggak ngerti nggak nanya, tiba-tiba orang tua nanya, kamu kok nggak belajar, kamu kok gini-gini gitu kan. Ya kalian pun juga salah karena kalian tuh nggak ngerti dan nggak mau belajar gitu kan. Udah capek-capek bayarin uang sekolah dan segala macam gini-gini, akhirnya berantem di rumah gitu kan akibat kesalahan yang emang dibikin dengan sengaja. Akhirnya kalian nggak terima, aduh gue diomelin sama mak gue, aduh kata-katanya nyelekit, sampai akhirnya sedih, galau, stres gitu kan. Padahal ya balik lagi itu Update status. iya update status gitu kan. Ya padahal kalau dibilang balik lagi, ya balik lagi itu kesalahan kalian juga sebagai pelajar yang nggak mau lebih aktif dalam proses belajar mengajar gitu. Inisiatifnya gitu. Nah paling kalau yang kita lihat ya di Halodoc gitu, ya mungkin kalau kasus udah kita bahas ini kan, dan emang kesehatan mental tuh sangat penting sekali gitu. Nah misalnya kalian tanya, misalnya kalian bertanya, kira-kira gangguan mental atau penyakit mental yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri itu gejala-gejalanya apa aja sih gitu. Nah kalau kalian itu suka sering berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, jadi hal simple tapi kalian tuh proses penyelesaiannya tuh dengan cara berkelahi. Nah itu kan berarti kayak udah agak terganggu ya. Maksudnya kan kita bisa ngobrol nih, kamu kenapa, ada masalah apa, tapi kalau ternyata tiba-tiba langsung berkelahi, berantem gitu-gitu kan what's wrong gitu kan, ada yang salah berarti gitu. Terus juga halusinasi sama paranoid gitu. Halusinasi ini bukan halusinasi yang kayak Barbie Kumulasari misalnya dia punya diamond berapa karat gitu kan. Nah halusinasi itu kalian tuh kayak ngedenger atau ngelihat sesuatu ada tuh nggak ada gitu. Contohnya apa nih kalau kalian nggak tahu, misalnya lagi diam nih seret, tiba-tiba tuh kalian tuh kayak ngerasa ada suara bentakan gitu di kuping kalian, padahal nggak ada orang ngebentak kalian, tiba-tiba aduh kok gue aduh. Nah jadi kan kayak ada something wrong gitu loh. Itu halu yang sesungguhnya ya, bukan halu yang punya pacar atau punya
barang branded terus tiba-tiba ngaku-ngaku, nah itu bohong-bohongan publik aja namanya, bukan halu gitu secara psikologi. Tapi secara bahasa-bahasa kalian ya mungkin tuh halu, cuman secara ininya sih enggak gitu. Kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, ketika kalian sudah disuruh mengerjakan sesuatu tiba-tiba sering hilang konsentrasi, nah bisa jadi tuh gejala-gejala bagian dari stres gitu. Stres adalah bagian dari terganggunya kesehatan mental kalian itu gitu. Misal kalian disuruh belajar, lagi belajar zret, tiba-tiba buyar. Buyar bukan karena handphone kalian berbunyi dari pacar, atau mungkin bukan karena ada telepon dari sahabat, bukan. Tapi ini tuh buyar emang pure otak kalian aja gitu, kayak gue nggak, ya gitulah, ngerti kan? Konsentrasi lah. Hilang konsentrasi gitu. Terus memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Trauma. Nah, that's why kita tuh harus bisa menerima keadaan, menerima diri, self acceptance, dan menerima apapun yang udah terjadi di masa lampau atau masa sekarang gitu. Makanya ketika orang bilang, gue harus lupain, semakin berusaha dia ngelupain, semakin akan membekas itu di pikirannya. Jadi kalau kalian punya masalah kayak, oh yaudah, this is part of my life. Kalau gue salah ya udah, gue jadi pembelajaran. Kalau dia yang salah ya udah, gue maafin atau gue terima apapun yang terjadi. Intinya jangan kalian tuh stuck atau ke-distract sama kenangan buruk yang ada gitu. Soalnya kalian tuh masih punya kok kenangan-kenangan baik yang indah yang harus kalian ingat gitu. Jadi jangan pernah mikirin hal yang buruk gitu. Let it flow aja. Let it flow aja. Kalau kita terbiasa dengan keadaan kita yang tidak memikirkan hal-hal yang buruk, ya pasti dengan sendirinya dia bisa berkurang kok frekuensi ingatannya gitu. Jadi kita nggak fokus nginget-nginget yang jelek-jeleknya. Terus apa lagi, Calvin? Nah, paling itu dari gejala-gejala. Nah, masih banyak lagi, tapi mungkin nanti bisa di browsing, nanti dikasihnya di bawah. Ini sumber dari Halodoc aja, mungkin masih banyak sumber yang bisa kalian baca-baca gitu kan. Cuman kita emang diskusi santai aja, dan kita nggak apa-apa, Halodoc juga terpercaya gitu kan. Nah, adapun penyebab dari kesehatan mental itu sendiri gitu, yang pertama